kita berjumpa lagi di sekolah minggu online. Sebelum kita mulai, Marvel akan berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan agar lancar ibadahnya. Terima kasih Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam-periang semua akan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam-periang semua akan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu.
Tolong ya Tuhan berkati kami dan beri kami kepintaran agar kami mengerti firman-Mu dan semoga berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita telah berdoa ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu kuat dan bersuka cita. Hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan di mana kita mau beribadah dan saat ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembacaan ayat firman Tuhan, Kakak mau tanya, apakah di sini adik-adik pernah melihat ratu? Seperti apa sih ratu itu? Kalau adik-adik pernah menonton film, mungkin bisa melihat ratu itu dia memakai pakaian yang sangat indah dan dia sangat menarik pasti penampilannya. Nah, hari ini kita mau belajar dari kunjungan seorang ratu yang datang dari negeri Sheba untuk menemui Raja Salomo yang ada di Yerusalem. Nah, judul firman Tuhan kita di pagi hari ini adalah melalui kita Tuhan dikenal. Melalui kita Tuhan dikenal. Mari sama-sama kita mau membaca ayat bacaan kita di saat siang hari ini. Terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 9 ayat 1 sampai 11. Di rumah adik-adik bisa membaca seluruh ayatnya dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Nah, saat ini kakak mau bacakan mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Jadi 2 Tawarik pasal 9 ayat 5 sampai ayat 7. Kakak mau bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu." Ayat 8, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Jadi, ayat yang baru saja kakak bacakan ini adalah sebuah pengakuan dari Ratu Sheba untuk Raja Salomo. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, kita mau masuk ke ceritanya. Jadi, suatu ketika Ratu Sheba, jadi Sheba ini bukan nama, tapi adalah nama tempat, nama dari sebuah negeri namanya negeri Sheba. Dan ratunya ini mendengar bahwa ada seorang raja yang penuh dengan hikmat. Dia baru saja membangun bait Allah atau rumah Allah yang sangat megah dan sangat indah. Sehingga kabar tentang dia tersebar di banyak tempat. Orang-orang membicarakan, bisa dibilang kabar tentang Raja Salomo ini dia viral. Viral karena katanya dia ini adalah raja yang sangat berhikmat. Raja yang sangat dengan cermat dan dia sangat merencanakan semuanya ketika dia membangun rumah Tuhan. Dan kabar ini terdengar sampai ke sebuah negeri namanya negeri Sheba. Ini seperti cerita-cerita dongeng ya adik-adik, tapi ini bukan cerita dongeng, ini adalah satu-satu peristiwa yang benar-benar terjadi dan Alkitab mengabadikan kisah ini supaya menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, jadi Ratu Negeri Sheba mendengar bahwa ada seorang raja yang penuh dengan hikmat. Dia baru saja membangun bait Allah yang sangat indah. Ketika mendengar kabar itu, ratu ini langsung berniat untuk berkunjung ke tempat di mana ada raja ini, yaitu ke Yerusalem. Karena raja ini adalah raja yang memimpin
kerajaan Israel namanya Salomo. Kalau kita membaca di ayat yang pertama, di sana menuliskan bahwa ratu ini mendengar kabar tentang Raja Salomo yang saat itu sedang viral. Di banyak orang membicarakannya, banyak orang menjadikan ini sebagai bahan mereka bercerita karena mereka sangat kagum kenapa bisa ada raja yang sedemikian penuh dengan hikmat. Kedatangan Ratu Sheba ke Yerusalem, ke kerajaan Israel, bertujuan untuk membuktikan benar tidak sih perkataan orang, benar tidak sih Raja Salomo ini raja yang penuh dengan hikmat. Pasal yang ke-9 ayat 1 menjelaskan seperti itu. Nah, kita melihat pada ayat-ayat selanjutnya, di sana Ratu Sheba mengutarakan semua pertanyaan-pertanyaan yang penuh dengan teka-teki untuk menguji apakah Raja Salomo ini benar-benar berhikmat. Dan Alkitab menuliskan bahwa semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Ratu Sheba dapat dijawab dengan baik. Ada hal lagi yang membuat Ratu kagum kepada kerajaan Israel dan juga kepada Raja Salomo, yaitu ketika dia melihat bagaimana pelayan-pelayannya melakukan tugasnya, bagaimana menyiapkan makanan, dan bagaimana mereka mempersembahkan korban kepada Allah Israel. Itu semua sangat-sangat mengagumkan bagi Ratu Sheba. Sehingga kita tadi membaca ayat-ayat yang sudah menjadi ungkapan hati dari Ratu Sheba bahwa sangat-sangat luar biasa apa yang terjadi. Dia memuji Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan karena melihat bagaimana Tuhan memberkati kerajaan Israel dan bagaimana Tuhan memberkati Raja Salomo. Nah, kita perlu tahu bahwa ratu ini adalah ratu yang belum mengenal Allah Israel. Sehingga tadi di ayat yang ke-8 dia mengatakan, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian. Dia memuji Tuhan. Sebelumnya dia tidak mengenal Tuhan atau Allah Israel. Dia sekarang memuji Allah Israel yang telah menyertai Raja Salomo beserta juga kerajaan Israel yang sedemikian sehingga kerajaan Israel bisa begitu bertumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Hal ini menjadi kesaksian bagi Ratu Sheba tentang kebesaran Tuhan, tentang Allah Israel yang begitu luar biasa. Nah, kita melihat di ayat-ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, di sana cerita ini diakhiri dengan mereka saling bertukar hadiah. Ratu Sheba membawa rempah-rempah yang sangat bagus khasiatnya dan juga membawa emas dan batu-batu permata yang sangat mahal. Dan ketika Ratu Sheba akan pulang ke negerinya, Raja Salomo pun memberi ratu hadiah yang juga indah-indah, hadiah yang bagus. Nah, kita melihat bahwa ternyata hikmat dari Raja Salomo adalah hikmat atau karunia yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo ketika dia masih muda, meminta kepada Tuhan bahwa dia inginkan hikmat. Dia ingin hikmat untuk memimpin kerajaan Israel. Dan Tuhan memberikan hikmat itu dan luar biasa hikmat itu bekerja dengan hebat dalam diri Raja Salomo dan ini menjadi kesaksian tentang keluar biasaan Tuhan Allah Israel. Sehingga ratu dari negeri Sheba datang jauh-jauh berkunjung ke kerajaan Israel untuk membuktikan benarkah Raja Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat dan terbukti sehingga yang tadinya tidak mengenal Tuhan Allah Israel, dia bisa memuji Tuhan Allah Israel. Nah, kita mau belajar satu hal dari kisah ini, bahwa ternyata setiap anak-anak Tuhan bisa membuat orang lain mengenal Tuhan. Mungkin setiap anak-anak Tuhan kadang-kadang mungkin berada di tempat yang di sekelilingnya belum kenal sama Tuhan Yesus, tapi melalui sikap, melalui tingkah laku, maka Tuhan dikenal. Sama seperti yang terjadi dalam kisah ini, ketika mendengar tentang hikmat Tuhan yang bekerja di dalam diri Raja Salomo, maka mereka yang belum mengenal Tuhan Allah Israel, kini mendengar tentang kemuliaannya dan memuji Tuhan Allah Israel. Nah, kita melihat luar biasa yang terjadi dan nama Tuhan dikenal dan dipermuliakan. Nah, demikian juga dengan kita. Tentu Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Dia.
yang melalui kita nama Tuhan dikenal dan dipuji, sama seperti ketika Ratu Syeba memuji Tuhan karena melihat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kerajaan Israel. Nah, kita bersyukur betapa Tuhan sangat luar biasa, dan Tuhan mau kita pun bisa mempermuliakan Tuhan dan Tuhan Yesus dikenal melalui kehidupan kita. Jadi pada hari ini kita belajar dan kita diingatkan kembali bahwa yang Tuhan mau melalui kita nama Tuhan dikenal, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita mau sama-sama membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Di sana mengatakan, "Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Melalui kita, Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus dipuji dan disembah. Demikian firman Tuhan, dan mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini kami telah belajar tentang firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa Tuhan mau supaya melalui kami Tuhan, nama Tuhan boleh dikenal, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Pakai kami Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tahukah kamu kisah kunjungan Ratu Syeba ke kerajaan Israel terjadi sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada saat itu belum ada alat komunikasi. Jadi berita tentang Salomo beredar hanya dari mulut ke mulut saja, dan berita itu sampai di negeri Syeba. Jarak yang ditempuh sangatlah jauh, yaitu sekitar 1.200 mil letaknya ke arah selatan Yerusalem, dengan memerlukan waktu 60 hari atau 2 bulan untuk perjalanan tersebut. Namun, hal itu tidak menjadi penghalang bagi sang ratu untuk tetap melakukan kunjungannya ke Yerusalem demi membuktikan kabar yang ia dengar tentang hikmat Raja Salomo. Tidak lupa, sang ratu membawa hadiah-hadiah yang istimewa untuk raja. Kunjungan tersebut tidak sia-sia. Ratu Syeba melihat sendiri dan membuktikan sendiri bahwa semua kabar yang menakjubkan yang ia dengar adalah benar adanya, bahkan lebih luar biasa daripada itu. Oleh karena itu, sang ratu sangat terkagum-kagum. Ketika melihat para pelayan-pelayan istana, sang ratu turut bersyukur dan memuji Tuhan Allah Israel. Perlindungan yang datang dari Yesus menopang, membimbing dan mengangkatku tinggi. Tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Bapa-Ku. Saat ku berjalan lewati lembah gelap, ku bertanya, di manakah Yesus Tuhanku? Ternyata Dia ada bersamaku. Dia gendongku lewati kegelapan ini. Karena Dia gembala yang baik, menjagai domba-dombanya. Dalam lembah maut pun ku tak berjalan sendirian. Lewati gunung berbatu, lewati tebing jurang, Yesus bimbing aku dengan kasih setia-Nya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kita telah ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyataan Tuhan hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.